Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo guys. Kali ini kita akan membicarakan model-model konseling pendekatan psikologi individual. Nah, pendekatan ini dipelopori ya sebenarnya, bukan didirikan, dipelopori oleh Alfred Adler. Nah, Alfred Adler ini adalah salah satu dari murid Sigmund Freud ya, yang terkenal ya. Ada murid-murid yang lain misalnya Carl Jung, Erik Erikson, Carl Horney ya, dan sebagainya ya. Nah, kemudian konseling ini seperti apa? Konseling ini melihat individu sebagai keseluruhan yang utuh, yang berorientasi tujuan ya. Fokus pada pengembangan minat sosial, gaya hidup unik untuk mengatasi perasaan inferioritas. Terus gimana guys teknik-tekniknya? Nah, konseling ini melibatkan ya, beberapa teknik seperti eksplorasi, refleksi, kemudian membangun hubungan kolaboratif untuk membantu klien mencapai tujuan hidup yang lebih efektif dan adaptif, yang sesuai. Model konseling psikologi individual ini didasarkan atas pandangan holistik, ya, pandangan keseluruhan ya, mengenai pribadi manusia. Kata individual, konseling individual kan mengandung arti bahwa manusia itu dipandang sebagai suatu kesatuan ya, yang unik, yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, manusia tidak juga dipisahkan menjadi bagian-bagian. Maka kepribadian itu dipandang sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian implikasi dari pandangan tersebut menyatakan bahwa klien seyogyanya dipandang sebagai suatu bagian terpadu dalam sistem sosial. Psikologi individu bertumpu pada keyakinan pokok bahwa kebahagiaan dan keberhasilan seseorang atau individu pada umumnya, pada hakikatnya berkaitan dengan bagaimana keterikatan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Alfred Adler mengatakan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang kuat untuk merasa bersatu dengan orang lain. Manusia atau individu memiliki kebutuhan yang kuat untuk menempati dan menemukan tempat yang berarti dalam masyarakat. Nah, kalau tidak ada tempat, ya, dia tidak punya tempat, ya, tidak mendapati tempat yang bisa diterima oleh orang lain, maka itu merupakan musibah buat dirinya. Nah, musibah yang paling hebat. Nah, ini tentunya masyarakat tidak bisa diartikan sebagai masyarakat skop kecil ya. Jadi komunitas itu termasuk masyarakat. Jadi orang pendidikan komunitasnya orang pendidikan. Orang siswa komunitasnya siswa. Nah, kenapa begitu? Karena supaya bisa nyambung. Kemudian individu tidak hanya membutuhkan orang lain, ia juga mempunyai perasaan untuk diterima oleh orang lain. Nah, ini seperti tadi. Komunitas militer, ya militer. Komunitas sipil, sipil. Komunitas pendidik, ya pendidik. Komunitas pelajar, ya pelajar.
Kemudian pandangan tentang manusia, seperti apa sih dalam psikologi individual? Yang pertama, manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongannya, tetapi secara jelas ia juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang kedua, bahwa tingkah laku individu ya, itu ditentukan oleh lingkungan, ya. Kemudian pembawaan diri individu dan pembawaan diri individu sendiri. Yang ketiga, tingkah laku itu tidak ditentukan oleh kejadian luar individu, ya, tapi oleh bagaimana individu itu bisa mempersepsi atau bagaimana bentuk persepsi serta menginterpretasikan kejadian tersebut. Ya, jadi dua orang akan berbeda tingkah lakunya dalam suatu hal yang dilihat yang sama. Kemudian persepsi dan interpretasi itu membentuk fiksi yang menjadi tujuan bagi tingkah laku individu. Ya, individu fictional goal itu dalam bahasa istilahnya ya. Kemudian bagaimana life goal? Life goal adalah fictional goal. Ya, dari fictional goal itu menjadi arah bagaimana tingkah laku individu dalam mengatasi kelemahannya tadi ya, apa tadi yang inferior tadi, untuk interaksi dengan dunianya. Jadi fictional goal akhirnya akan menjadi life goal. Nah, kemudian bagaimana lifestyle? Lifestyle bermula dari life goal yang menjadi arah tingkah laku itu, yang secara lebih jauh akan membentuk lifestyle. Nah, ini ada lagi istilah social interest. Interest manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Ya, yang dilakukan selalu ada hubungannya dengan kelompok sosial. Itu sosial. Nah, kemudian bagaimana prinsip dasar psikologi individual Adlerian? Yang pertama adalah holisme. Holisme itu keseluruhan. Holistik. Dia melihat individu sebagai suatu keseluruhan, ya, sebagai satu kesatuan pikiran, tubuh, jiwa yang tidak terpisah dari bagaimana dia bereaksi dengan lingkungannya. Kemudian tujuan dan motivasi, ya, perilaku individu pasti diarahkan oleh tujuan sadar, ya, bukan hanya dorongan yang tidak sadar. Nah, ini bedanya dengan psikoanalisis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa keterhubungan sosial. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, ya, kita lanjutkan ini. Perasaan inferioritas dan usaha keunggulan, striving for superiority. Nah, individu akan selalu termotivasi untuk mengatasi perasaan rendah diri sebagai usaha menuju keunggulan. Oke, baik. Gaya hidup ya, gaya hidup itu merupakan pola unik individu dalam menghadapi hidup ya, untuk mencapai tujuan. Baik, kepribadian menurut aliran ini ya, yang pertama perkembangan kepribadian. A. Dasar kepribadian terbentuk pada usia kanak-kanak ya, 4-5 tahun pertama. B.
pada awalnya manusia dilahirkan dengan feeling of inferiority, yang selanjutnya menjadi dorongan perjuangannya ke arah feeling of superiority, ya, menjadi perasaan untuk menjadi superior, unggul, ya. C. Anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya serta menginterpretasikannya. Dalam artian dia bisa menginterpretasikan lingkungannya, dan pada saat itu juga social interest-nya akan ikut berkembang. Yang D, dari hal tersebut selanjutnya terbentuklah lifestyle, ya, gaya hidup yang unik pada masing-masing individu. Ya, ini masing-masing individu tidak akan sama lah ya, walaupun kadang-kadang ada yang mirip-mirip dalam suatu grup, dalam satu kelompok, itu lifestyle-nya biasanya agak mirip. Kemudian human individuality yang bersifat self-deterministic, teleologis, dan holistik. Yang E, sekali terbentuk lifestyle, sukar untuk berubah. Perubahannya akan membawa pada kepedihan, biasanya begitu. Perubahan lifestyle biasanya akan ya berakibat yang dahsyat pada individu. Nomor 2, individu sukar menyadari sepenuhnya mengenai lifestyle-nya sendiri. Untuk menjelaskannya, yang menjelaskan lifestyle-nya itu biasanya diperlukan orang lain yang ngasih tahu. Baik, yang C adalah perkembangan kepribadian. Dalam aliran ini, ya, psychological individu, periode umur 4-5 tahun merupakan dasar yang sangat menentukan perkembangan kepribadian individu. Adler meyakini bahwa setiap orang dilahirkan dengan dilengkapi feeling of inferiority, yaitu rasa rendah diri, ya. Namun di balik itu ada dorongan untuk menjadi superiority, rasa diri lebih atau menjadi unggul, ya, keinginan untuk. Dengan adanya feeling inferiority tadi, timbul keinginan untuk menjadi superiority, untuk menjadi unggul. Kesadaran bahwa dirinya memiliki kekurangan, ya, apabila dibandingkan dengan orang lain, maka akan mendorong seseorang individu berusaha untuk lebih maju. Nah, ini alami, ya, dorongan alami bahwa rasa persaingan itu justru kadang-kadang membuat motivasi menjadi meningkat, ya. Nah, perasaan individu dapat merupakan sumber kreativitas, ya. Ini tujuan hidup. Karena apa? Tujuan hidup, ya, manusia itu adalah kesempurnaan dan bukan kesenangan. Sempurnaan, superiority tadi kesempurnaan, ya, menuju kesempurnaan. Nah, perjuangan untuk mencapai superiority itu mendorong usaha-usaha dalam diri individu. Orang mencoba, ya, mengatasi inferioritasnya, ya, pada dasarnya adalah dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Itulah, ya, setiap orang ingin menjadi hebat, ya, tapi dalam kenyataan masyarakat, ya, tidak semua orang hebat, ya. Nah, risiko hebat, ya, menjadi pusat perhatian, ya. Kemudian dengan berusaha untuk mencapai superioritas, ia ingin mengubah kelemahannya dengan kekuatan atau mencoba mencapai keunggulan pada suatu bidang sebagai kompensasi dari kekurangannya di bidang lain. Nah, misalkan dia tidak bisa pelajaran eksak, maka dia akan berusaha
mempertinggi atau memperkuat non eksaknya. Begitu juga sebaliknya, dia akan memperkuat bidang lain sehingga dia terlihat akan menjadi superior. Nah, bagaimana perkembangan kepribadian salah sesuai? Nah, keabnormalan kepribadian pada seseorang pada dasarnya disebabkan oleh inferiority feeling. Perasaan ini apabila tidak ditanggulangi dengan baik atau dibesar-besarkan serta berlangsung secara tidak wajar, akan dapat menimbulkan bibit ketidaknormalan. Hal ini lebih diperparah apabila dibarengi dengan beberapa hal. Yang pertama, kecacatan fisik maupun mental. Yang kedua, perlakuan orang tua yang tidak wajar. Ada beberapa orang tua memperlakukan anaknya secara tidak wajar, mungkin terlalu keras. Kemudian yang ketiga, apabila pada usia anak-anak dia diterlantarkan ke usia karena anak-anak diterlantarkan. Kemudian lebih lanjut, susunan keluarga dapat mendorong memperkuat perasaan rendah diri. Pada anak sulung yang diberi perhatian banyak sampai anak kedua yang lahir mempunyai kemampuan menjadi dia menjadi ketika adiknya lahir dia merasa ditelantarkan sehingga dia bisa mengembangkan biasanya mengembangkan kebencian pada orang lain. Pertama kali dia merasa dikasih sayangnya kurang. Kemudian anak bungsu cenderung menjadi manja dan takut bersaing dengan kakaknya. Sedangkan anak tunggal yang dimanjakan oleh orang tuanya dan memiliki kemungkinan menghabiskan sisa hidupnya dengan memperoleh kembali kedudukannya yang menyenangkan tadi. Jadi dia mungkin akan suatu saat mencari cara-cara yang tidak pas gitu. Baik, kemudian kita akan bahas mengenai untuk selanjutnya tujuan dari konseling psikologi individual. Nah, tujuan konseling psikologi individual itu seperti apa? Yang pertama, mengubah konsep diri klien. Individu yang mengalami masalah sebenarnya disebabkan oleh karena konsep diri yang dimilikinya bersifat negatifnya. Kesalahan konsep diri dalam artian dia sering melihat dirinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya dia tuh hebat, tapi dia kadang merasa tidak hebat, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, melalui perubahan konsep diri sendiri diharapkan akan dapat berubah pula pola pikirnya. Nah, ini perubahan konsep diri mengubah pola pikirnya. Selanjutnya, pola pikir tersebut dalam perubahannya diharapkan mengubah pula gaya hidup individu yang akhirnya dapat mengubah tingkah lakunya. Nah, secara rinci tujuan konseling individual, psikologi individual tapi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi perasaan inferioritas, rasa rendah diri, dan meningkatkan keberanian courage-nya, keberanian untuk maju. Oke, baik ya, kita akan akhiri dulu karena
keterbatasan waktu ya, akan kita sambung pada fase berikutnya. Sebelum saya akhiri, maka saya ingin berdoa untuk kita semua, untuk saya, untuk kita semua, untuk kesehatan hari ini dan masa-masa depan yang panjang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys. Kita akan melanjutkan bagian 2 ya, part 2 dari pendekatan psikologi konseling. Nah, psikologi konseling ya, untuk tujuannya psikologi individual tadi ya, psikologi individual itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Maaf ya, psikologi individual. Yang pertama, mengurangi perasaan inferioritas dan meningkatkan keberanian, ya, courage-nya. Kemudian yang kedua, mengembangkan minat sosial dan rasa kepemilikan. Yang ketiga, membantu klien untuk memahami dan mengubah gaya hidup yang tidak efektif. Ya. Kemudian memberi motivasi untuk perubahan tingkah laku yang adaptif. Nah, ini goalnya adalah tingkah laku adaptif, tingkah laku sesuai yang dari awalnya maladaptif. Baik, sekarang proses konseling psikologi individual. Untuk menganalisis tingkah laku klien, konselor hendaknya memperhatikan kaitan antara beberapa tingkah laku tersebut dengan aspek-aspek lainnya dalam diri individu. Sejumlah aspek perlu dipahami oleh konselor. Ya. Nah, ini antara lain, yang pertama tingkah laku holistik. Ya. Ini perlu diperhatikan tingkah laku yang ada sangkut pautnya atau yang saling berkaitan, tidak berdiri sendiri, yang hanya bisa dipahami apabila di dalam kesatuan. Kemudian yang kedua, pentingnya suatu tingkah laku itu tergantung pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkan. Ya, jadi tingkah laku menjadi penting ketika berakibat dahsyat misalnya gitu. Kalau enggak ya enggak. Ya. Biasanya itu pada orang yang besar ya. Pada proses konseling tidak semua tingkah laku ditelusuri, namun konselor hanya mengungkap bagian penting saja dari tingkah laku, khususnya yang menjadi penyebab timbulnya maladaptif atau salah sesuai. Kemudian nomor 3, sebagai makhluk sosial, tingkah laku individu hanya bisa dimengerti dalam kaitannya dengan hal-hal yang bersifat sosial. Jadi dia bertingkah laku apa itu karena dia merespon kondisi sosial seperti apa, misal begitu. Kemudian yang keempat, motivasi individu ya. Motivasi ini hanya bisa dimengerti ya dengan baik apabila dipandang dari bagaimana individu mencari pengakuan dari orang lain ya, akan tingkah laku yang ditampilkannya. Jadi kadang-kadang kita melihat orang bertingkah laku yang lu kok aneh, kok ini yang tidak masuk akal, itu karena dia ingin menampilkan sesuatu ya. Kemudian 5, tingkah laku individu selalu diarahkan pada tujuan tertentu. Nah, ini untuk individu yang makin bisa berpikir. Kemudian rasa memiliki dan dimiliki adalah sesuatu yang mendasar bagi keberadaan manusia. Dengan demikian, tingkah laku individu sering ditentukan oleh rasa ini. Akan terlihat pada orang yang sudah berumah tangga ya. Kalau yang lain bisa terlihat, tapi lebih kental di situ. Kemudian penyelenggaraan konseling model psikologi individual ini ya. Para konselor perlu memperhatikan aspek hubungan antara konselor dengan klien. Hubungan baik
keduanya akan lebih banyak mendukung bagi keberhasilan pencapaian konseling itu sendiri. Nah, untuk itu beberapa hal perlu dipedomani. Yang pertama, bahwa konseling ini harus berwujud sebagai hubungan sosial yang akrab antara konselor dengan klien. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau selisih paham atau pertengkaran bahkan gitu ya, antara konselor dengan klien. Nah, ini Tiga. ya. Tadi ya tahapan itu tadi kan yang pertama konselor berusaha untuk mengerti tujuan hidup dan gaya hidup kliennya. Nah, ini biasanya tergantung juga dengan status sosial, posisi, status ekonomi, ya. Itu akan membentuk bagaimana tujuan hidup, gaya hidup, termasuk bagaimana dia berperilaku. Kemudian konselor berusaha untuk menganalisis dan menafsirkan tingkah laku klien. Kemudian menganalisis dalam kaitannya dengan minat sosial, ya, sosial klien tentunya ya. Nah, sekarang bagaimana teknik konseling yang digunakan oleh konselor? Ya. Yang pertama adalah teknik komparatif. Dalam teknik ini konselor berusaha melakukan perbandingan dirinya dengan konselor. Jadi dia dengan konseli ya, konselor berusaha memperbandingkan dirinya dengan konseli. Dengan rasa empati, konselor berusaha membayangkan gaya hidup dan masalah klien. Jadi orang-orang yang bermasalah kadang-kadang memunculkan suatu hal yang ini. Kemudian atas dasar itu konselor kemudian membantu klien memperbaiki gaya hidup serta memecahkan masalahnya. Selanjutnya analisis mimpi. Nah, ini analisis mimpi hampir mirip-mirip dengan Sigmund Freud ya, psikoanalisis. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien ya. Nah, kemudian dari situlah dengan menganalisis mimpi yang dialami klien, maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup klien. Dibuat setengah sadar supaya dia seolah-olah ya mengigau. Atas dasar itu kemudian konselor membantu klien ya. Selain itu ada beberapa fase yang dilakukan ya, oleh konselor dalam memberikan layanan konseling berdasarkan model ini, yaitu pada fase pertama adalah menciptakan hubungan ya, tentunya hubungan baik ya, agar tumbuh chemistry. Yang kemudian fase kedua menggali dinamika individual. Ini meliputi pemberian semangat ya, untuk pemahaman. Itu fase ketiga ya, fase ketiga ini sudah melangkah fase ketiga. Kemudian fase keempat adalah menolong agar bisa berorientasi ulang ya, menolong klien untuk bisa berorientasi ulang. Fase membina hubungan akan sangat menentukan dalam proses konseling tadi ya, membina hubungan baiknya. Selanjutnya sehingga dengan fase tersebut ya akan bisa menggali dinamika individu. Dinamika individu yang bisa tergali akan bisa mengarah pada
bagaimana gaya hidup itu, melihat gaya hidup klien dan membuat rencana pemecahan masalah dan pelaksanaan pemecahan masalah yang tepat. Hal-hal yang digali antara lain adalah konstelasi keluarga, urutan-urutan kelahiran. Ini mempunyai pengaruh yang besar ya dalam pembentukan gaya hidup individu. Selanjutnya pengalaman pada masa kecil ya, usia 4 hingga 5-6 tahun lah ya. Atau ya ini kenangan-kenangan masa kecil, kemudian mimpi yang dialami karena ya mimpi-mimpi yang dialaminya. Ini mimpi ini menggambarkan prioritas dan keinginan ya. Jadi itu teranu dalam mimpi. Kemudian mengenai prioritas itu sendiri, klien diarahkan untuk menilai mana prioritas yang lebih utama dan mana yang kurang ya atau tidak utama di dalam hidupnya. Proses selanjutnya, klien diberi semangat atau dorongan dalam pemahaman untuk memupuk ya, untuk memupuk itu semangat dan kepercayaan dirinya kembali. Nah, ini memerlukan waktu ya. Yang terakhir adalah menolong agar bisa ya berorientasi ulang. Klien berorientasi ulang yang fokusnya adalah mendorong klien agar bisa melihat alternatif baru yang lebih fungsional. Klien didorong semangatnya dan sekaligus ditantang untuk mengembangkan keberaniannya mengambil risiko dan membuat perubahan baik dalam hidupnya. Oke, selanjutnya menganalisis gaya hidup klien. Kegiatan yang termasuk menganalisis ini antara lain adalah konselor harus bisa sampai jadi menggali faktor-faktor yang meyakinkan ya, yang meyakinkan dan akan dan memengaruhi kepribadian klien sampai dia mengalami masalah itu ya, hingga konseling berlangsung. Kemudian pemahaman yang sebenarnya tentang pola-pola tingkah laku klien selama ini ya bagaimana yang senyatanya untuk menemukan kesenjangan ya. Adanya dari pola tingkah laku satu ke pola tingkah laku yang lain. Kemudian konselor harus sampai ya, pada hasil membandingkan konstelasi ya, konstelasi keluarga di mana klien hidup dengan yang seharusnya dia lakukan ya, sesuai dengan realita, sebab semua itu akan memengaruhi tingkah laku klien. Kemudian konselor harus bisa menyampaikan penafsirannya kepada klien tentang hubungan apa yang diperoleh dari butir yang sudah disebutkan tadi A, B, dan C. Kemudian menginterpretasikan ingatan-ingatan masa lampau yang lebih ada kaitannya dengan kondisi sekarang ya, kondisi bermasalah sekarang. Ingatan masa lampau apa? Kenangan masa lampau apa? Ketika dia di bawah ya, masa kanak-kanak, masa anak ya, di bawah 10 tahun. Kenangan masa lampau akan memengaruhi pada masa sekarang ya, khususnya pembentukan kepribadian yang abnormal ya, trauma-trauma bisa juga, perlakuan atau pembelajaran. Kemudian mengubah persepsi untuk mengubah tingkah laku klien ya. Penafsiran yang mengalami perubahan akan mengarah pada perubahan persepsi klien.
yang pada akhirnya dia dapat mengubah tingkah laku, diberi pengalaman-pengalaman yang baik ya, yang beda dengan yang lalu ya, itu sehingga menjadi persepsi baru sehingga sesuai dengan keadaan sekarang. Dengan kata lain, tahapan dan teknik khas pendekatan konseling psikologi individual adalah membangun hubungan kolaboratif ya, kemudian menciptakan aliansi terapeutik yang saling percaya. Ini teknik attending, terus empati, kemudian eksplorasi dan analisis. Nah, ini menggali memori dini, ya, pengalaman kemarin-kemarin. Kemudian menganalisis gaya hidup dan memahami tujuan klien. Nah, pengembangan wawasan ya, itu akan membantu klien memahami arti perilaku dan tujuannya. Kemudian orientasi ulang dan perubahan. Reorientation akan membantu klien mengembangkan keterampilan baru dan mengaplikasikan wawasan untuk membangun gaya hidup yang lebih efektif. Nah, bagaimana teknik umum yang lain? Teknik yang lain refleksi dan eksplorasi. Nah, refleksi memantulkan perasaan dan menggali masalah-masalah klien. Kemudian teknik bertanya ya. Ini akan membantu klien membayangkan hidup dengan solusi. Kemudian tugas rumah atau homework, memberikan tugas rumah untuk melatih perilaku baru di luar sesi ya. Ini maksudnya di luar konseling itu ya, tugas-tugas itu. Kemudian kekuatan dan kelemahan konseling psikologi individual. Seperti apa sih kekuatannya? Kekuatannya yang pertama, keyakinan yang optimistik bahwa setiap orang dapat berubah. Ini kekuatan konseling itu ya. Semua orang pasti berubah ya. Dapat mencapai sesuatu. Nah, semua orang juga akan mengevaluasi dirinya ke arah yang positif. Jarang orang yang kemudian menjadi ini ya, makin tidak jelas. Kemudian penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Kemudian menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya yang sakit atau salah. Kemudian menekankan bahwa kekuatan itu sebagai pendorong perilaku. Ya, sebagai pusat pendorong perilaku, itu kekuatan dari pola pikir ya, pertama. Nah, bagaimana kelemahan konseling psikologi individual? Kelemahannya antara lain terlalu banyak menekankan pada tilikan intelektual dalam upaya perubahan. Kemudian penekanan yang berlebihan pada pengalaman, nilai, dan minat subjektif sebagai penentu perilaku. Kemudian meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Kemudian terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik konselor. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, kurangnya mohon maaf. Akan segera saya akhiri. Sebelum saya akhiri, maka saya ingin berdoa untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan untuk masa kini dan masa-masa depan yang panjang. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.